Mari kita rendahkan hati kita di hari Paskah ini. Bapa, terima kasih. Kami ada sampai saat ini semua karena kasih karunia-Mu, semua karena kebaikan-Mu, bukan karena kuat gagah kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu, di hadirat-Mu ini. Kami siap mendengar firman-Mu, kami percaya firman-Mu yang akan mengubah hati kami seperti hati-Mu, mengubah mata kami seperti mata-Mu. Tuhan, saat ini hamba-Mu sembunyikan di balik kuasa salib-Mu. Hamba minta karunia hikmat pengetahuan hanya untuk memberitakan kebenaran firman Allah, dan hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Tuhan, kami berdoa Roh Kudus, pribadi lepas pribadi, jamah semua yang ada di tempat ini, jamah. Kami bukan hanya jadi pendengar, tetapi terutama menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan, berfirmanlah. Kami siapkan hati kami seperti tanah yang subur, berfirmanlah. Dan berbuah lebatlah kami semua menjadi terang dan garam. Dan kami sepakat segala kuasa, keakuan manusia, benteng-benteng penghalang pemberitaan firman Allah, kami sepakat menghancurkannya dengan kuasa darah Kristus. Tutup bungkus tempat ini semuanya dengan kuasa darah Kristus. Ambil alih hamba-Mu ini Roh Kudus, dan kami siap mendengar firman-Mu. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Wow, selamat Paskah, selamat Paskah dulu. Salam kiri kanan, selamat Paskah. Selamat Paskah, selamat hari kemenangan Tuhan ya. Ya, luar biasa. Sungguh suatu sukacita, saya selalu merasa suatu kehormatan bisa melayani di sini, dan terutama Paskah. Suami saya booking dari Afghanistan, dia harus menemani saya ya. Nah, terima kasih Papa. Ini suami saya by the way ya. Kalau biasanya saya sendiri ya. Mungkin yang belum kenal, dia jauh-jauh dari Afghanistan bela-belain biar menghadiri Paskah gereja Anugerah Bethesda. Ya, terima kasih Bapak Ibu Gembala, wakil Bapak Ibu Gembala semuanya ya, juga jemaat yang selalu saya bisa melihat wajah-wajah penuh kemenangan di Paskah. Ya, siap mendengar firman Tuhan ya. Ayo katakan kiri kanan, jangan tidur. Ini Paskah. Ya, oke. Saya percaya kita masuk ya. Jadi tema yang saya dapat, berdoa dan berjaga-jagalah supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Oke, katakan jangan sampai jatuh ke dalam pencobaan. Ayo pastikan ya, jangan sampai jatuh ke dalam pencobaan. Saudara, kiri kanan kita adalah suatu pencobaan juga. Anda sadar atau tidak sadar ya. Oke, apa rahasianya di sini? Oke, next. Ya. Saudara, saya percaya kuasa dari firman Allah. PPT-nya sudah ya Pak ya? Jangan-jangan belum ya? Oke, PPT-nya sudah nyampe belum ya ke belakangnya? Belum ya? Oke. Mungkin sama Pak Gia ya. Jadi saya pikir saya sudah kasih, mungkin terlewatkan ya. Berdoa dan berjaga-jaga. Tetapi Bapak Ibu bisa buka. Jadi sekarang silakan buka Alkitabnya. Siapa? Ngomong-ngomong, hari gini siapa yang masih bawa Alkitab? Alkitab utuh, nggak bawa di handphone. Siapa? Wow, boleh tunjukkan Alkitabnya. Siapa yang bawa Alkitab? Boleh tunjukkan? Yeay, luar biasa ya. Ya, kalau begini-begini harus dikasih penghormatan Bapak Ibu. Saya aja kadang belum bawa Alkitab lagi saudara ya. Tapi saudara, sebenarnya beda baca Alkitab sama bawa langsung di buku, nulis sama nulis atau ngetik saudara. Beda. Tetap lebih utuh yang dia bawa buku tulis, tetap lebih nyerap ya. Saya sudah praktekkan, tetap lebih nyerap. Tapi karena ini kecanggihan zaman, that's okay. Saya tetap menghargai yang mana paling praktis, yang mana paling efektif. Oke, sekarang mari angkat Alkitabnya, nanti kita akan baca sama-sama Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Pastikan semua membuka Alkitab Anda dari Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Namun sebelumnya, mari kita hargai firman Tuhan yang berkuasa ini.
kita sama-sama mendeklarasikan. Angkat tangan Anda, Holy Bible boleh diangkat, juga Alkitab yang di handphone atau diapain. Jadi handphonenya dikuduskan sekarang ya saudara ya. Dikuduskan dengan pembacaan firman. Aku percaya, katakan, Alkitab ini firman Allah sendiri yang akan mengubahkan hidupku, diberkati dan hidup dalam kemenangan menuju kemenangan. Haleluya, haleluya. Oke, mari kita hargai kebenaran firman Tuhan. Walaupun belum nongol, tapi saya yakin dalam nama Yesus akan nongol sempurna ya saudara ya. Namun sekarang kita baca dulu Alkitab kita dari Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Saya percaya pembacaan firman Allah ketika kita mendengar, iman kita bertumbuh. Setiap firman berkuasa, itu bukan sekedar kata-kata. Semakin Anda perkatakan, itu beda membaca dalam hati dengan Anda perkatakan, didengar oleh telinga. Ada remah dari Roh Kudus. Masing-masing kita Roh Kudus akan bekerja. Jadi mari kita hargai pembacaan firman Tuhan. Saya ayat yang 39, kemudian Bapak Ibu ayat 40 dan selanjutnya. Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Yesus di Taman Getsemani ayat 39. Lalu Yesus pergi keluar dan menuju Bukit Zaitun seperti biasa. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Ayat 40. Ia berkata kepada mereka, berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Ayat 41, kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu, lalu ia berlutut dan berdoa. 42. Ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Ayat 43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Dia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Belumnya menjadi seperti titik-titik darah yang Ayat 45, lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Amin, amin Bapak Ibu. Saudara, ini tidak ada masalah PPT-nya? Oke, lagi mantap. Oke, dalam nama Yesus mantap. Karena saya suka menayangkan gambar untuk membantu Bapak Ibu fokus dengan cerita saya ya. Jadi The Last Supper. Siapa sini suka nonton bioskop Bapak Ibu? Nanti kapan-kapan saya traktir. Siapa sini wajah-wajah nonton bioskop? Oh sama yang baju merah sama gitu. Kita sama-sama doyan nonton bioskop. Bapak pendeta memang holy sekali ya. Dia tidak mau nonton bioskop. Ada di sini juga yang suka nonton bioskop? Pastikan jangan nonton film horor. No, stop ya. Siapa sini suka nonton film horor Bapak Ibu? Banyak. Wah, itu celah ya Bapak Ibu ya. Ini sekalian peringatannya, jangan nonton film horor. Itu celah. Itu celah masuk pencobaan. Janji ya Bapak Ibu ya. Ya, janji ya, jangan nonton film horor. Tapi yang perlu Anda tonton The Last Supper. Sudah, siapa yang sini pernah nonton The Last Supper? Nah, Bapak Ibu pendeta, Bapak pendeta sama wakil gembala boleh nonton bioskop The Last Supper ya. Nanti dibawa jemaatnya. Amin. Jadi mungkin kalau gambarnya bisa ditayangkan, tapi that's okay. The Last Supper ini kisah yang menggambarkan perjamuan makan malam terakhir. Jadi sebenarnya begini ya Bapak Ibu, kalau Anda membaca satu perikop, kita harus biblika berdasarkan Alkitab. Kita harus baca ayat itu tidak hanya satu-satu. Jadi perikop yang ini sebelumnya apa? Sebelum di Taman Getsemani itu kisah perjamuan makan malam terakhir. Dan sesudah kisah Taman Getsemani, kisahnya apa? Yesus ditangkap. Ini satu kesatuan yang akan saling mengkaitkan Bapak Ibu.
Jadi sebelum ini kita bahas the Last Supper, perjamuan terakhir makan malam dengan para murid. Tahukah saudara, ketika saya menonton film The Last Supper, saya nangis. Saya bisa merasakan apa yang Yesus rasakan. Para murid masih berantem cari siapa yang paling besar di antara kita. Siapa yang paling besar? Muridnya 12 orang. Yang dia tantang-tantang cuman mungkin The Last Supper ya, next. Ya, The Last Supper. Yesus sudah tahu saudara, Yesus datang ke dunia ini, sekali lagi saya ingatkan karena Anda akan banyak diserang imannya. Kenapa kalau Yesus itu Tuhan? Kenapa dia berdoa? Nanti jangan sampai kalian ngomongnya, iya ya, kenapa ya? Kenapa Yesus berdoa? Dia kan Tuhan. Jangan. Anda harus tahu, Yesus kita datang ke dunia, dia lahir di kandang domba dan mati di tempat terkutuk. Itu punya tujuan, memang dia datang untuk mati, tapi dalam rupa manusia. Saudara, upah dosa adalah maut. Coba katakan, upah dosa adalah maut. Seperti saudara punya utang, saudara. Utang kita ini besar, saudara. Kita semua dari kandungan ibu kita sudah berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Dosa turunan paling tidak, saudara. Kemudian, saudara, the Last Supper next. Mungkin PPT-nya the Last Supper next. Jadi yang gambar Yesus perjamuan makan malam next. Ayatnya sudah selesai ya. Jadi saudara, saya sering sekali kalau saya punya pelayanan TikTok. Jadi sekalian saya penginjilan ya Bapak Ibu ya. Gunakan semua media sosial Anda untuk menginjil. Paling tidak Anda bisa kasih ayat-ayat, itu sudah menginjil Bapak Ibu ya. Daripada Anda memposting, aku baru makan di sini, boleh sih. Tapi muliakan nama Tuhan. Gunakan media sosial Anda. Udah Anda sukanya menggosip ya, media sosial Anda pun juga penuh gosip, nggak usah saudara ya. Kalaupun Anda nggak pinter ngomong di sini, paling tidak ayat Alkitab, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Gitu dong postingannya. Jangan postingannya bagaimana gitu ya saudara. Itu sudah menginjil. Anda tidak perlu harus jadi pendeta ya. Kalau semua jadi pendeta repot juga dunia ini ya. Tapi kalaupun Anda mau jadi pendeta itu luar biasa. Itu panggilan yang sangat terhormat Bapak Ibu ya. Tapi saya mau katakan the Last Supper. Kita mau bahas lagi titiknya saudara. Di sini Yesus sudah tahu. Dia sangat rindu. Yesus 100% manusia, 100% Allah. Dia datang ke dunia ini memang untuk disalibkan. Memang untuk mati. Upah dosa maut. Tapi pembayaran dosa itu harus dalam rupa manusia. Dan di dunia ini tidak ada yang layak karena semua berdosa. Sehingga Allah yang Maha Kudus, pemilik alam semesta, harus berinkarnasi jadi manusia untuk menebus dosa kita. Itu seperti penebusan ini begini. Makanya Yesus yang harus turun dari surga. Kita itu punya utang 10M. Sini ada yang punya utang 10M nggak saudara? Saya memang lihat di sini wajah-wajahnya kayaknya wajah-wajah yang tidak berutang semua, kayaknya anti utang. Saya sangat salut sama gembalanya. Ini pasti disiplin tinggi ya. Lebih baik puasa daripada utang Bapak Ibu, saya bilang ya. Lebih baik apa adanya ya daripada berlagak dari banyak utang. Itu luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, jadi tapi ini perumpamaan. Utang kita 10M atau 10 triliun, tapi uang kita hanya 10 juta. Jadi kita nggak mampu bayar sampai kapanpun. Tetapi kepada siapa kita berutang? Akhirnya Dia yang membayarkannya, saudara. Seperti itulah kasih Allah. Kasih Allah begitu besar. Dia menunjukkan keadilannya dan kasihnya. Sehingga Yesus harus turun ke dunia ini 100% manusia, 100% Allah. Saudara, dia sudah tahu nubuatan tentang Yesus sudah banyak tentang kematian. Jadi kalau ditanya oleh kaum Kedar, kenapa Tuhanmu berdoa? Ada yang tahu bisa memberi jawab kalau Yesus ini Tuhan, kenapa dia berdoa? Pada siapa dia berdoa? Berarti dia bukan Tuhan. Pernah Bapak Ibu mendengar ini? Bapak Ibu harus menjelaskan. Dia berdoa kepada Bapa bukan berarti dia tidak Tuhan. Tapi karena kita Allahnya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Allah orang Kristen tetap esa, tetapi dalam 3 pribadi, saudara. Dan mereka itu satu kesatuan hakikat yang tidak terpisahkan.
Yesus berdoa bukan berarti dia bukan Tuhan, tetapi dia sedang memberi kita teladan sebagai manusia. Kita tidak ada apa-apanya tanpa doa. Relasi itu tidak boleh putus. Jangan pernah coba-coba naik ke panggung ini sebelum Anda berdoa, saudara. Doa adalah kekuatan yang paling tinggi. Tanda tidak berdoa, Anda tidak bernapas. Itu yang Yesus sedang tekankan. Di The Last Supper ini, dia sudah tahu beberapa jam lagi dia akan mengalami pergumulan tertinggi. Tapi muridnya sibuk memperhatikan siapa paling besar. Siapa paling besar ya? Aku, Yohanes, Petrus, Yakobus, siapa paling besar? Yesus hatinya begitu rindu. Dia tahu ini perjamuan terakhir dengan murid-muridku. Aku tahu Yudas ini yang akan mengkhianati aku. Aku tahu Petrus ini 3 kali akan menyangkal aku. Aku tahu murid-muridku ini akan lari semuanya. Dia sudah tahu semuanya. Dia Tuhan Maha Tahu. Itu bedanya setan sama Tuhan, saudara. Setan gak maha tahu. Dia hanya bisa mengintimidasi masa lalu kita. Tapi Tuhan tahu masa lalu, masa depan. Dalam keilahiannya dia harus mengosongkan dirinya. Saya lihat nonton film itu, ketika anak dombanya dicabik, dia sedang melihat dirinya. Dia menangis. Sebentar lagi aku akan dicabik. Aku singa dari Yehuda. Wahyu 5 ayat 5. Harus jadi anak domba. Saudara, next. Taman Getsemani adalah tempat ujian sebelum kemenangan. Ini tempat pergumulan, keputusan, dan kemenangan. Ini momen paling krusial. Tahu saudara, kemenangan pertama Yesus bukan di kayu salib. Kemenangan pertama terjadi di Getsemani. Getsemani asal katanya dari bahasa Aram Getsemani, artinya penekanan, proses penekanan. Disitulah dihasilkan minyak zaitun, saudara. Jadi saudara, Yesus berdoa dan mengajak murid-muridnya berdoa. Tidak sanggupkah kau berdoa 1 jam saja? Dia berdoa menyebutkan doa yang sama. Saudara, 2 jam lagi dia tahu prajurit akan datang. Aku bisa gunakan kuasa ilahiku, tapi aku gak boleh melawan. Aku harus diam. Aku harus minum cawan murka Allah. Apa itu cawan murka Allah? Itulah upah dosa kita. Kita yang berdosa, dia yang harus membayarnya. Dia sudah tahu sebentar lagi aku dipukul, ditinju-tinju. Sebentar lagi cambuk plagrum itu yang dari logam ada besi akan menarik dagingku 39 kali. Oh, dia sudah merasakan peluhnya itu berubah jadi titik-titik darah. Dalam medis, saya orang medis, itu namanya hematidrosis. Tidak ada manusia sampai di titik ini. Ini langka. Itu stres yang sangat tinggi sampai pembuluh darah kapiler pecah. Biasanya orang belum diproses ini sudah mati bunuh diri. Dia Maha Tahu. 2 jam lagi paku sebesar 13 sampai 18 cm akan masuk ke pergelangan tanganku. Wow! Dia sudah tahu sampai peluhnya, Bapak, bolehkah tidak seperti ini? Gak usah pakai acara salib-saliban. Manusianya berteriak, Bapak. Sampai malaikat turun memberi kekuatan. Dia sedih lihat murid-muridnya tidur molor. Pastikan di tempat ini jangan ada yang tidur molor ya saudara. Kita resapi bagaimana pengorbanan Yesus. Keputusannya di Getsemani. Ditekan, kehendakku atau kehendakmu, kuasa ilahiku. Aku pencipta langit dan bumi. Ini milikku. Aku bisa tendang prajurit Romawi itu sampai langit ke-7. Tapi aku harus diam. Pakunya 18 cm, bukan paku payung saudara. Itu nanti akan nusuk kakiku di pergelangan kakiku. Wah! Dia sudah merasakan sebelum cambuk itu 39 kali akan masuk ke dalam tubuhnya. Dan kalau cambuk itu cambuk Romawi itu mengambil daging, kulit, mengoyak, bahkan memperlihatkan tulang di dalam. Yang film itu gak ada apa-apanya saudara. Yesaya bilang,
rupanya tidak akan seperti manusia lagi. Dia mengalami pendarahan. Itu yang dipasang kawat berduri, itu kurang lebih 7 cm. Yesus sudah mengalami pendarahan, baik di dahinya, pendarahan mungkin di wajahnya. Dia 39 kali dicambuk, diikat. Itu cambuk Romawi, ada kait logam, ada pecahan tulang. Sekali cambuk, wah, nyangkut ke daging, wah, bilur. Itu namanya bilur, daging yang terkoyak. Biasanya orang 39 kali nggak nyampe mati, saudara. Yesus sebelum disalib udah disiksa, kepalanya ditutupi, ditinju. Hai, katanya anak Allah, hai, menang, siapa kami? Ayo kita sembah, pakai bulu diolok-olok. Yesus sudah tahu itu di Getsemani, dia gak kuat, dia sudah tahu itu. Dia begitu, Bapak, kalau boleh lawan ini, jangan ini lalu daripadaku. Dia sudah tahu penyiksaan yang akan dia terima. Keputusannya di Getsemani. 3 kali dia menyebut doa yang sama. Ini juga peringatan bagi kita. Kalau ada teman minta doa terus tiap jam minta doa, itu bukan berarti dia kurang iman. Dia justru sangat beriman. Jangan pernah lewatkan orang yang meminta. Mungkin dia mau operasi, doakan saya. Sebentar lagi doakan saya. Dia sedang menguatkan diri. Saudara, kekuatan sejati lahir bukan saat situasi berubah. Doa itu lebih dulu mengubah hati kita, bukan mengubah keadaan kita. Akhirnya di Getsemani 3 kali doa yang sama. Bapak, kalau boleh cawan ini lalu, tapi bukan kehendakku, Bapak, kehendakmu jadilah. Akhirnya kekuatan ilahi turun. Dia siap dengan cambukan 39 kali. Dia siap dengan tombak yang akan masuk ke dagingnya. Dia siap dengan kawat duri yang akan membuat pendarahan di wajahnya. Dia siap dengan pukulan. Tidak boleh pakai kuasa ilahimu. Tahan singa dari Yehuda jadi anak domba yang disembelih. Semua dosa ditimpakan kepada dia. Dihina, diolok-olok. Dan di Getsemani, Bapa, bukan kehendakku, kehendakmu jadilah. Dan datanglah prajurit Romawi. Dia sudah lihat itu semua. Jadi kemenangannya di Getsemani. Saudara, masing-masing kita akan menghadapi Getsemani kita next. Yesus Getsemaninya adalah kita. Mau lari dari salib boleh karena dia Tuhan, atau tetap disalib. Gak boleh pakai kuasa Tuhan. Dia diam, diolok-olok diam, ditampar diam. Karena kau sedang menanggung dosa dunia. Yusuf punya Getsemaninya, sumur yang dingin, penjara, difitnah, anak manja, anak kesayangan menjadi anak terbuang. Dia bisa teriak, tidak adil, tidak adil. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Abraham PHP banget Tuhan ya. Berapa tahun Tuhan aku nunggu anakku Ishak, tapi diminta di Gunung Moria. Sebelum dia ke Gunung Moria, dia sedang membunuh dirinya. Bukan anaknya yang dia bunuh, tapi dirinya, karena anaknya adalah kesayangannya. Itulah Getsemani. Anda ditekan, Anda boleh lari dari penekanan itu, atau Anda mau katakan, bukan kehendakku Tuhan, tapi kehendakmu. Saudara, kita orang Kristen punya Getsemani kita masing-masing next. Anda tidak akan pernah jadi pemenang sebelum Anda menangkan Getsemani Anda. Apa tuh Getsemani? Itu pergumulan pribadi Anda, ketidakadilan yang Anda rasakan untuk mengikut Tuhan, tekanan yang harus Anda terima karena mengikut Tuhan. Jual Yesus, promosi, kerja, mau kawin sama saya, anak pejabat, jual Yesus, jual iman, atau Anda berdiri. No, saya tidak perlu uang, saya tidak perlu apapun. Itulah Getsemani. Dan saat kau katakan, bukan kehendakku Tuhan, tapi kehendakmu lah yang jadi, Anda menang sebelum apapun datang. Ketika keputusan itu Anda buat. Saya tidak tahu Bapak Ibu,
Saya tahu kita semua akan menghadapi tekanan pergumulan kita. Tapi yang mau saya katakan, jangan pernah jual Yesus, jangan pernah jual imanmu apapun tekanan itu. Bagaimana supaya kita menang di Getsemani? Next, saudara, jujur. Yesus berkata 3 kali, kalau boleh cawan ini lalu, kalau boleh cawan ini lalu. Dia jujur dengan posisi manusianya yang berteriak. Yesus 100% manusia. Kalau dia menanggung dosa nggak boleh pakai kuasa ilahi. Dagingnya itu berteriak, tapi dia jujur. Kita juga manusia. Kita punya Allah yang hebat, Yesus Kristus, imam besar yang turut merasakan kita. Jujurlah dengan tekanan, Tuhan, aku nggak kuat Tuhan. Ini nanti apa Tuhan? Aku nggak ngerti. Tapi aku percaya. Mungkin pergumulan, tekanan. Saudara, jangan hadapi sendiri. Orang bunuh diri karena dia menghadapi sendiri tekanannya. Yesus dalam manusianya, dia jujur dan dia berkata pada murid-muridnya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Anda jangan hadapi sendiri kalau ada pergumulan. Cerita sama Bapak wakil gembala di sini, sama siapa yang Anda percaya, supaya Anda menang. Berdoa bukan sampai kehendak kita yang terjadi, tapi sampai kita luluh pada kehendak Tuhan yang terjadi. Sampai kita luluh, Tuhan, bukan kehendakku, kehendakmu jadilah. Ada kepercayaan penuh. Di situ kekuatan ilahi akan turun sempurna, saudara. Saudara, Yesus berkata, next, mengapa 1 jam? Dia berkata, tidak sanggupkah kau berjaga-jaga 1 jam saja Petrus? Dia kecewa sama murid-muridnya. Dia sedang mau menanggung dosa manusia yang sangat krusial. Murid-muridnya molor, saudara, karena duka cita, saudara. Yesus cuma minta 1 jam. Kita semua diberi berapa jam, saudara? 24 jam. Tuhan itu minta cuma 1 jam. Kita gosipin orang bisa berapa jam, saudara? Bisa sampai 4 jam, 5 jam, saudara. Ngatain orang ya. Betul ya? Saya pernah begitu, saudara ya. Oh, ternyata sudah sampai 5 jam 5 kita ya. Hahaha. Disuruh berdoa. Belum 30 menit. Padahal Tuhan cuma minta 1 jam. Kita gosipin orang 3 jam minimal. Belum kompor-kompor, belum foto-foto, saudara ya. Tapi Tuhan cuma minta 1 jam saja. Saudara, 1 jam. Kenapa 1 jam? Dalam tradisi Yahudi, ini pergantian watch, penjagaan malam. Artinya, di sini fokus kekuatan. Makanya ibadah rata-rata 1 jam lebih ya, saudara ya, Bapak Ibu ya. 1 jam itu hal sederhana yang Tuhan minta. Siapa sini 1 jam saat teduhnya, saudara? Saya mau pastikan dulu, Anda mengawali hari 1 jam bersama Tuhan atau 30 menit pagi, 30 menit malam. Siapa di sini yang sudah disiplin? Saya bilang wajahnya kayaknya, wah, kalau Bapak pendeta sama wakil wajib, kalau bisa pun enggak aja 1 jam, saudara. Bisa sampai 10 jam ya Bapak Ibu ya. Itu kekasih, saudara. Kita tuh sama pacar kita, sama kekasih kita cukup nggak 1 jam? 1 jam saja tidak cukup, gitu ya. Karena kekasih. Tuhan itu kekasih. Dia minta cuma 1 jam. Tapi kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, saya yakin tidak hanya 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, gak kurang, gak pernah cukup. Tuhan, ku ingin selalu di hadirat-Mu. Itu artinya Anda sudah tenggelam dalam kasih-Nya. Tapi Tuhan tidak minta yang banyak sekali. Dia hanya minta 1 jam saja. Kenapa? Karena 1 jam bersama Tuhan akan mengubah 23 jam waktu Anda dalam sehari. 1 jam bisa mengubah 1 tahun keputusan, saudara. Sekarang, siapa yang mau beri Tuhan 1 jam saja? 1 jam saja. Dia tidak minta lebih. Kalau Anda mau beri lebih, beri. Tapi yang dia minta 1 jam. Kadang kita 1 jam pun gak mau ngasih, saudara. 1 jam mengubah segalanya, mengubah kehidupan kita. Saudara, 1 jam bisa mengubah hati yang sudah lama mati, saudara. Sekarang pertanyaannya, kita balik ke tema utama. Next, Lukas 22 ayat 40. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari, berdoalah supaya kalian jangan tergoda
berbuat dosa. Kalau dalam firman Allah yang hidup, berdoalah supaya kamu jangan tergoda untuk meninggalkan Allah. Saya memakai banyak terjemahan supaya kita makin dalam. Satu ayat Alkitab mengandung banyak makna teologis yang dalam, saudara. Kenapa harus berdoa berjaga-jaga? Berdoa berjaga-jaga. Saudara, kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Level tertinggi adalah roh. Tetapi ketiganya harus seimbang. Karena kalau tidak seimbang, tubuh Anda tidak Anda jaga, itu juga akan mempengaruhi jiwa dan roh Anda. Jadi ada keseimbangan. Tetapi jangan hanya memberi makanan tubuh, terutama makanan roh. Karena roh juga bisa menghidupkan tulang-tulang yang mati, saudara. Jadi saudara dikatakan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Next, apa artinya jatuh dalam pencobaan? Bahasa Yunaninya perasmon, artinya tidur rohani. Coba kiri kanannya pastikan, jangan tidur. Kalau Anda tidur berarti Anda sudah menunjukkan contoh jatuh dalam pencobaan. Nah, aku biasanya tidur, tapi saat ini karena temanya adalah jangan jatuh dalam pencobaan. Itu bagus, itu lebih bagus ya saudara ya. Jadi kalau namanya jatuh dalam pencobaan, artinya kita tidak siap rohani. Artinya kita tidur rohani, gagal berjaga-jaga dan berdoa. Artinya ada penundaan, ada kompromi, ada celah. Artinya kita sedang melakukan bukan kehendak Allah, tapi kehendak kita, keterpisahan dari kehendak Allah. Artinya kita sedang melarikan diri dari tanggung jawab. Kita hilang kepekaan rohani, saudara. Kalau Anda semakin dalam doa, Anda akan peka sebelum sesuatu terjadi. Itu pasti. Orang yang berdoa dan berjaga-jaga. Saudara, sebelum Los Angeles terbakar, sudah ada perempuan yang berkoar-koar dianggap kayak radio rusak-rusak. Bertobatlah untuk perempuan ini udah tahan mental. Kalau hamba Tuhan harus tahan mental, ditolak ya, dianggap kayak orang oon gitu ya. Tapi itu perempuan berkoar-koar, bertobatlah sebelum Los Angeles terbakar. Saudara, Anda keluar dari sini, Anda tidak tahu pencobaan apa yang harus Anda hadapi. Kita tidak tahu. Mungkin aja kayak Thailand, saudara, tiba-tiba ada orang berenang ya, tiba-tiba wah terbelah. Lagi kita nyetir, wow, tercampak sana sini. Itu pencobaan. Pencobaan dari setan, ujian dari Tuhan. Pencobaan untuk menjatuhkan, ujian untuk mendewasakan. Saudara, kuncinya adalah berdoa, berjaga-jaga. Jangan sampai jatuh dalam pencobaan, saudara. Next, iblis seperti singa. Bahkan sampai di tempat ini dia akan mencari yang siapa ya yang bisa saya telan nanti habis ini. Yang pikirannya melayang, nanti siang ini makan bakso atau makan rujak ya. Nah gitu. Kayak gitu setannya, saudara. Oh tidak, saya harus berdoa berjaga-jaga. Tidak. Bahkan kita tidak hanya mendoakan diri kita, berdoalah setiap waktu dalam roh. Berjaga-jagalah dalam doamu. Permohonan tak putus untuk segala orang kudus, doakan. Bukan hanya keluargamu, doakan. Doakan gembalamu, doakan wakil gembalamu, doakan para singers. Saudara, pernahkah Anda tiba-tiba berdiri lalu terlintas seseorang yang Anda nggak pernah pikirkan, tapi terlintas begitu saja? Saya sering. Itu pesan dari Roh Kudus, kita berdoa sebentar sama orang yang terlintas. Mungkin Anda berdiri, tiba-tiba Anda teringat sama pacar Anda dulu waktu SMA. Oh, berhenti sejenak, doakan dia. Sebut nama dia, doakan, tutup bungkus dengan darah Kristus. Roh Kudus sedang bicara pada kita. Doakan orang yang terlintas di pikiran. Saudara, siapa di sini sering terbangun malam? Masih jam 1, saya tidur lagi lah. Ada yang sering terbangun malam-malam? Ada. Kalau Anda terbangun malam-malam ngapain? Apa cek HP? Tadi sudah berapa like saya? Atau Anda berdoa? Ada yang kayak gitu, saudara ya. Pertama mau lihat jam, lalu lihat Facebook deh, saudara ya. Saya pernah begitu, saudara, makanya saya tahu ya. Saya pernah
Saya sering terbangun kalau saya tidur jam 9, saya bangun itu jam 12. Tok. Kayak ada yang saya dengar di atas. Tok. Dulu masih jam 12 saya tidur. Tapi Tuhan sering membangunkan saya. Saya mau tidur jam berapapun, tiba-tiba saya terbangun jam 2, jam 3, jam 1. Saya nggak ngerti. Tapi akhirnya saya ngerti. Kamu sedang mendapat calling berdoa. Minimal doakan keluargamu. Kalau kau terbangun itu bukan suatu kebetulan. Tuhan sedang menyuruhmu berdoa, berjaga-jaga. Jangan kau pernah tidur sebelum kau berdoa. Minimal doakan pasanganmu, doakan anakmu, tutup bungkus dengan darah Kristus. Janji Bapak Ibu? Jadi siapa kalau bangun jangan periksa media sosial dulu ya. Jangan pura-pura lihat handphone, gak usah kau lihat handphone. Kau langsung menyembah walaupun kau ngantuk-ngantuk. Kau terbangun. Kenapa aku terbangun ya? Haleluya. Nanti Roh Kudus akan bicara. Doakan bapakmu, doakan ibumu, doakan kakakmu. Saudara, saya pernah lalai, saya lelap rohani, saya cuek. Ternyata bapak saya akan meninggal sebentar lagi. Itu sudah ada, tapi saya tidak peka. Seandainya saya berdoa, saya lebih siap dengan pencobaan itu. Bapak Ibu, itu bukan suatu kebetulan. Tuhan sedang mengingatkan, berdoalah, berjaga-jaga. Saudara, mungkin pencobaannya tetap, gempa buminya tetap, kecelakaannya tetap. Doa bukan mengubah situasinya saja, saudara. Doa lebih dulu mengubah hati kita. Saat kita berdoa, berjaga-jaga, respon kita tetap. Pencobaan seharusnya menjatuhkan, tapi justru bisa mempromosikan. Tergantung bagaimana Anda berespon, tergantung bagaimana Anda berjaga-jaga dan berdoa. Next, saudara, jadi hati-hati berdoa. Prosecomai, berjaga-jaga. Gregorio, berdoa, berjaga-jaga, berdoa, berjaga-jaga. Jadi katanya supaya menang atas pencobaan. Jadi caranya menang atas pencobaan gimana? Next, berdoa dan berjaga-jaga. Maksudnya apa? Berdoa, berjaga-jaga. Disiplin rohani. Bohong Anda. Bisa nyanyi-nyanyi di sini nggak punya saat teduh. Bohong itu semua. Anda harus berdoa pagi-pagi intim dengan Tuhan. Tidak bisa carang tumbuh di luar pokok anggur. Anda hanya bisa kalau Anda tetap menyatu dalam roh keintiman. Baca firman. Bohong Anda. Bisa Anda sini lompat-lompat mungkin bisa. Tapi kalau Anda tidak terisi seperti baterai, ada saatnya Anda burn out. Saudara, kenali kelemahan dirimu supaya kau gak jatuh dalam pencobaan. Kalau sudah kau tahu, jangan lihat video porno, jangan kau lihat. Mau pendeta dia puasa 30 hari dia puasa, haleluya, haleluya. Lalu lihat video porno, gak ada yang kuat. Bakar, no kompromi, lari seperti Yusuf. Di sini anak muda, jangan coba-coba buka celah, Anda akan jatuh. Gak ada yang kuat, saudara. Pendeta gak kuat, saya juga gak kuat. Saya aja gak buka-buka, saudara. Itu bisa masuk, saudara. Pilihannya ada pada Anda. Kalau sudah tahu berbuah berbahaya, jangan kompromi, lari. Mau Anda puasa, aku jadi puasa, lari, tutup. Dan punya komunitas rohani yang membangun. Di sini ada komsel ya Bapak Ibu ya, ada ya. Itu luar biasa. Kita nggak bisa sendirian. Kita memang sudah diciptakan saling membutuhkan, saling mendoakan, saling menguatkan. Kita perlu itu supaya menang atas pencobaan. Next. Jadi katanya tadi berdoa, berjaga-jaga. Gimana caranya? Aku mau. Yes. Disiplin. 1 jam setiap hari. Bisa 30 menit pagi hari, 30 menit malam hari. 1 jam. Anda punya 23 jam. Tuhan hanya minta 1 jam. Siapa sini komitmen mau bangun disiplin 1 jam? Saya mau lihat tangan-tangannya untuk Tuhan. Ada yang mau? Amin. Amin. Janji ya. Pagi ini bangun. Jangan langsung kayak lagu, bangun tidurku terus mandi. No. Sebelum kau, sebenarnya saudara, dari segi kesehatan, kalau Anda bangun, Anda nggak boleh langsung berdiri. Itu ada aturan. Orang kena stroke, dia misalnya tidur, langsung lompat dia di jalan. Wah, itu bisa kena stroke Bapak Ibu. Ya, justru doa itu etika kesehatan.
Waktu kau bangun, cara bangun itu kau berdoa, kau duduk dulu, jangan berdiri dulu, berdoa, tenangkan dirimu. Tubuhmu, nyawamu sedang disatukan, semuanya seimbang, baru kau berjalan. Kau nyembah Tuhan, itu berdoa berjaga-jaga. Latih kepekaan rohani. Saudara, kenali kelemahan, bangun sistem berjaga. Jangan sendirian. Kalau kau lemah, paling tidak kau bicara 4 mata sama pendeta atau apa. Aku lemah di sini, doakan aku. Siapa yang Anda percayai, jangan simpan dengan dirimu sendiri. Tolong doakan aku. Kita juga negur, saudara. Jangan takut menegur. Menegur itu adalah kasih. Kalau kau lihat temanmu sudah mau masuk jurang karena kau takut, nanti kau tegur aku dimarahin. Belum aku ngomong satu kata, apa kau? Matamu? Enggak mau aku tegur. Saudara, berdoa dulu. Kalau ada orang-orang yang keras, saudara, Anda berdosa ketika Anda tahu dia perlu ditegur tapi Anda diamkan. Saudara, itu Anda tahu berbuat benar tapi Anda tidak melakukannya, Anda berdosa. Termasuk menegur. Karena itu mencegah dia jatuh dalam pencobaan. Itulah pentingnya kita punya link untuk punya komunitas. Next, jadi apa tandanya kita sudah berdoa dan berjaga-jaga? Jangan mungkin Anda merasa, aku udah berdoa dan berjaga-jaga loh, aku saat teduhnya tiap pagi 1 jam. Saudara, tandanya ada 3. Anda pasti peka terhadap bahaya rohani. Itu otomatis. Orang yang berdoa berjaga-jaga, dia peka. Ada yang akan terjadi, dia peka. Dia gelisah dan dia berdoa. Kemudian gaya hidupnya memang suka berdoa. Anda jangan berdoa kalau udah genting. Doa itu jadi gaya hidup. Anda mau masak, berdoa dulu. Ajak Roh Kudus bicara. Intim dengan Roh Kudus. Dalam hal-hal sederhana, Anda ngerjain tugas, saudara. Tanya Roh Kudus, ini jawabannya apa? Anda nyetir, Roh Kudus, aku nggak tahu jalan ke sini. Hal yang sederhana ini, Tuhan senang. Hal yang begini Anda bawa, itu namanya gaya hidup. Bukan hanya karena mamaku mau dioperasi, doakan dulu mamaku mau dioperasi, Bukan, doa itu bukan hanya saat genting. Setiap saat ajak Roh Kudus bicara. Anda belanja sama Anda nggak berdoa sama berdoa, saya pastikan Anda belanja dengan doa dengan yang tidak berdoa pasti berbeda. Kalau nggak percaya, buktikanlah. Buktikan malam ini Anda belanja tanpa doa dengan Anda belanja dengan doa. Anda akan dipimpin Roh Kudus. Saya begini juga karena saya pengalaman. Saya ibu, Tuhan, ini ada diskon Tuhan. Segitunya saya ajak loh. Roh Kudus, boleh nggak aku beli ini biar hemat ini Roh Kudus? Ada hati kecilku, jangan tunggu. Kenapa ya? Saya tunggu sambil berdoa. Oh, rupanya diskonnya di sana lebih besar. Hal sederhana, hemat kan? Hemat bukan? Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, bukan harus Anda sakit operasi baru ada berdoa tuh loh. Hal sederhana bawa sama Tuhan. Hal makanan, Tuhan aku nggak tahu besok mau makan apa. Tuhan aku nggak tahu mau pakai baju apa. Apapun bawa, Tuhan senang. Kita seperti anak kecil yang meminta tuntunan Dia. Itu bukan konyol. Itu artinya Anda punya gaya hidup berdoa. Pastikan Anda belanja, berdoa dulu. Pastikan Anda mau makan, berdoa dulu. Doa yang langsung dijawab Tuhan adalah doa makan. Percaya. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi doa bukan mengubah situasi, next kesimpulannya, tetapi mengubah hati kita agar siap menghadapi keadaan. Berserah bukan berarti Anda pasrah, aku berserah, bukan, tetapi Anda melakukan bagian Anda yang terbaik dan Anda percaya Tuhan bagian yang tersulit dan yang mustahil. Kalau Anda berjaga-jaga, waspada, saya pastikan Anda berdoa, Anda berjaga-jaga, Anda waspada, pencobaan akan diubah jadi promosi. Tepuk tangan. Jadi salib bukan dimulai di Golgota, tetapi di Getsemani. Kemenangan tidak dimulai dari dunia ini, tapi kemenangan dari hati yang berdoa. Jangan tunggu sampai pencobaan datang baru berdoa, tetapi berdoalah agar saat pencobaan itu bukan menjatuhkanmu, tetapi mempromosikanmu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Terima kasih untuk pengorbananmu yang luar biasa di kayu salib.
dan kami merayakan kemenangan-Mu. Kau mengajari kami berdoa, berjaga-jaga supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Kami mau komitmen, kami mau disiplin, berdoa, berjaga-jaga supaya kami menjadi saluran berkat. Kami bisa mencegah hal-hal yang membuat kami jatuh. Tolong semua jemaat-Mu yang ada di sini, Bapak. Ingatkan mereka, Bapak. Tolong jemaat ini agar disiplin, punya waktu 1 jam saja yang bisa mengubahkan 23 jam berikutnya. Kami mau komitmen berdoa, berjaga-jaga, dan melatih diri kami. Tolong kami Roh Kudus, tolong jemaat-Mu Roh Kudus, agar jemaat ini menjadi jemaat yang dewasa, jemaat yang militan, yang Kau pakai luar biasa untuk kemuliaan nama-Mu. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin.